Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pembangkit listrik energi nuklir adalah sebuah sistem pembangkitan energi listrik yang memanfaatkan mekanisme reaksi nuklir, terutama pereaksian fisi atau pembelahan inti atom radioaktif untuk memanen energi termal dari pemecahan nuklida yang nantinya panas atau termal hasil pereaksian fisi berantai akan ditransfer untuk mendidihkan air guna menghasilkan uap, yang uapnya akan digunakan untuk memutar turbin generator. Meski untuk membangun PLTN atau infrastruktur pembangkit nuklir sangatlah mahal, jauh lebih mahal daripada pembangkit tenaga air, batu bara, gas, atau minyak bumi. Dan juga akan memerlukan banyak regulasi, karena kecelakaan atau kegagalan reaktor dampaknya akan super mematikan. Tapi pembangkit energi nuklir diketahui jauh lebih efisien dan ramah lingkungan, minim polusi karbon dioksida, dan bahan bakar nuklir tergolong jauh lebih efisien atau murah, karena diketahui 1 kg uranium 235 akan dapat menghasilkan 20 terajoule energi atau setara dengan 1,5 juta kilogram batu bara. Ya, mayoritas atau sekitar 97% pembangkit nuklir dunia menggunakan bahan bakar paduan uranium. Namun tahukah Anda, selain uranium, ada bahan bakar nuklir lain yang super potensial, yakni thorium. Bahkan thorium digadang-gadang akan menggantikan uranium di masa depan, karena jumlah cadangan thorium di bumi ini sekitar 6 kali lipat jauh lebih besar daripada uranium. Namun, karena mereaksikan uranium jauh lebih mudah, dan juga mayoritas teknologi reaktor adalah reaktor fisi uranium. Karena itu, reaktor uranium lebih umum untuk digunakan. Namun saat ini, teknologi reaktor thorium telah gencar dikembangkan. Diketahui ada 3 jenis reaktor generasi keempat yang dapat digunakan untuk mereaksikan thorium saat ini. Saat ini, reaktor nuklir jenis molten salt reactor adalah reaktor thorium yang paling umum untuk digunakan. Karena itu saat ini, upaya peralihan uranium ke thorium gencar disosialisasikan. Dan yang paling utama adalah upaya eksplorasi dan pencarian cadangan thorium. Tahukah Anda, negara kita Indonesia memiliki sekitar 200.000 ton cadangan thorium yang dapat digunakan untuk menyalakan listrik di seluruh dunia hingga 1000 tahun lamanya. Yang mayoritas cadangan thorium Indonesia ada di Pulau Bangka, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan Papua Barat. Saat ini, negara dengan cadangan thorium terbesar di dunia adalah India, Brasil, Australia, Amerika Serikat, Turki, dan lain-lain. Namun baru-baru ini berita besar mengejutkan terjadi. Dilaporkan dari ulasan surat kabar terbesar Cina, South China Morning Post, mengungkap laporan survei mineralogi Tiongkok pada 2024 yang mengumumkan bahwa mereka telah menemukan temuan besar cadangan thorium dengan jumlah hingga 1 juta ton lebih di kompleks pertambangan Bayan Ubu, Mongolia Dalam. Dengan jumlah thorium sebesar itu, dikabarkan Tiongkok dapat memasok listrik ke seluruh dunia hingga 60.000 tahun lamanya. Yang artinya, temuan ini akan menjadikan Cina menduduki peringkat pertama, negara dengan cadangan thorium terbesar di dunia, yang akan menggeser India yang berada di posisi pertama dengan 846.000 ton thorium. Yang tentunya jika di masa depan thorium dapat menggeser minyak bumi dan batu bara sebagai sumber pembangkit utama, hal ini tentunya akan menasbihkan Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dan energi terbesar di dunia. Saat ini memang sangat sedikit negara yang mengembangkan reaktor thorium. Diketahui hanya Cina dan India yang memiliki jenis reaktor thorium, di mana mayoritas menggunakan jenis molten salt reactor atau reaktor garam cair. Thorium sangat sulit untuk dibelah secara fisi, karena thorium merupakan bahan fertil, namun tidak seperti uranium-238 fertil
yang dapat diperkaya atau dimurnikan menjadi uranium-235 fisil menggunakan mesin separasi sentrifugal. Thorium fertil sangat sulit untuk dimurnikan. Untuk itu, bahan bakar thorium agar dapat dibelah secara fisi wajib dipadukan dengan plutonium atau uranium yang diperkaya cukup tinggi. Tapi thorium memiliki kelebihan daripada uranium. Thorium lebih efisien. Ekstraksi massa thorium secara fisi dapat terjadi secara maksimal daripada uranium, yang artinya bahan thorium dapat menghasilkan energi lebih besar. Massanya dapat dikonversi lebih tinggi. Artinya, produk limbah thorium jauh lebih rendah daripada uranium. Namun masalahnya, teknologi untuk mereaksikan thorium jauh lebih rumit. Sedangkan reaktor uranium jauh lebih sederhana. Karena itu, saat ini mayoritas reaktor dunia adalah reaktor uranium. Diketahui, selain molten salt reactor, reaktor thorium generasi keempat adalah sodium cooled fast reactor yang mampu otomatis menonaktifkan diri jika sistem pendinginnya tiba-tiba mati. Hal ini menjadikan reaktor ini jauh lebih aman dari risiko ledakan karena kegagalan sistem pendingin. Ada pula reaktor thorium lithium fluorida yang masih dalam tahap eksperimental. Ya, sebenarnya sejak 50 tahun lalu teknologi reaktor thorium telah dikembangkan. Namun, karena thorium umumnya harus menggunakan neutron lambat untuk mudah ditangkap oleh proses fisi, mayoritas reaktor thorium diketahui harus menggunakan pendingin berbasis natrium atau sodium, yakni garam yang dipadukan dengan elemen lain. Karena garam cair selain sangat efektif untuk meredam panas, juga diketahui dapat memperlambat laju neutron. Namun masalahnya, garam atau natrium sangatlah korosif terhadap segala komponen reaktor yang diketahui dapat merusak bagian-bagian reaktor. Karena itu diperlukan paduan material khusus untuk membangun reaktor ini yang biayanya jauh lebih mahal daripada reaktor konvensional. Namun saat ini, karena beberapa teknologi terbaru reaktor thorium generasi keempat telah lahir, para negara-negara besar diketahui mulai mempertimbangkan untuk menggunakan energi thorium, termasuk rencana pembangunan reaktor nuklir di Indonesia. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Bayan Obo, Mongolia Dalam mengabarkan.